senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing tentang mekanisme pembentukan kepengurusan pada setiap organisasi, di mana video selengkapnya dapat dilihat di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing tentang mengenal kriteria kepengurusan pada setiap organisasi. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Saran yang bersifat membangun diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Kriteria atau persyaratan untuk menjadi pengurus pada setiap organisasi secara umum dijabarkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi, yang selanjutnya akan dibahas untuk dikaji dan disempurnakan melalui pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota organisasi, atau nama lain yang sama dengan musyawarah besar atau rapat anggota oleh setiap organisasi. Dan berikut ini adalah beberapa kriteria untuk menjadi pengurus pada setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah kriteria untuk menjadi pengurus inti pada setiap organisasi. Pengurus inti pada setiap organisasi adalah pengurus yang dipercayakan untuk mengemban amanah organisasi seperti ketua dan wakil ketua, bendahara dan juga wakil bendahara, sekretaris dan juga wakil sekretaris, serta kepala bidang atau kepala seksi sesuai dengan struktur yang ada pada setiap organisasi. Adapun kriteria untuk menjadi pengurus inti pada setiap organisasi yaitu yang pertama adalah aktif dalam kegiatan organisasi, kemudian yang kedua adalah berada di wilayah di mana organisasi itu berada, yang ketiga adalah pernah menjadi pengurus organisasi sebelumnya, minimal menjadi pengurus biasa atau anggota dalam kepengurusan pada setiap organisasi. Yang keempat adalah memiliki pengalaman organisasi sesuai dengan jabatan yang dipilih dalam struktur organisasi. Yang kelima telah mengikuti proses kaderisasi organisasi. Dan yang keenam adalah tidak catat organisasi. Yang ketujuh adalah mampu secara fisik untuk mengemban amanah organisasi. Yang kedelapan adalah tidak menjadi pengurus organisasi yang lain. Yang kesembilan adalah telah memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Yang terakhir yang ke-10 adalah memiliki sifat kepemimpinan. Dari ke-10 kriteria untuk menjadi pengurus inti tersebut, tentunya ada kriteria-kriteria khusus yang harus terpenuhi untuk menjadi pengurus inti. Kriteria-kriteria secara khusus tersebut biasanya dikaji dan dibahas melalui pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota, atau nama lain yang sama dengan rapat anggota atau musyawarah besar pada setiap organisasi, di mana kriteria-kriteria khusus tersebut biasanya disesuaikan dengan skill atau kemampuan sesuai dengan bidang yang akan dipilih sesuai dengan struktur organisasi. Seperti ketika akan menjadi ketua organisasi, maka harus memenuhi persyaratannya, itu telah menjadi pengurus organisasi, minimal menjadi ketua bidang. Begitupun juga ketika akan menjadi sekretaris organisasi, maka tentunya harus ditunjang oleh background pendidikan dan juga telah memahami administrasi kesekretariatan pada setiap organisasi. Hal tersebut akan dikaji dan disempurnakan melalui pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota pada setiap organisasi, melalui sidang-sidang komisi pembahasan kriteria kepengurusan pada setiap organisasi, yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai satu kesepakatan bersama melalui sidang pleno kedua pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota pada setiap organisasi.
Selain kriteria untuk menjadi pengurus inti, juga terdapat kriteria untuk menjadi pengurus biasa atau anggota pengurus pada setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah telah menjadi anggota organisasi, kemudian yang kedua adalah telah mengikuti pengenalan organisasi, dan yang ketiga adalah aktif dalam kegiatan organisasi. Kemudian yang keempat adalah mampu secara fisik untuk mengemban amanah organisasi. Yang terakhir yang kelima sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi pengurus biasa atau anggota pengurus pada setiap organisasi adalah memiliki loyalitas terhadap organisasi. Sehingga dapat kita melihat bahwa untuk menjadi pengurus organisasi ada kriteria atau persyaratan yang harus terpenuhi yang secara umum dijelaskan dan dijabarkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap organisasi, yang selanjutnya akan dikaji dan dibahas serta disempurnakan melalui pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota pada setiap organisasi dengan agenda sidang-sidang komisi pembahasan kriteria kepengurusan pada setiap organisasi, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui sidang pleno kedua pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota pada setiap organisasi. Oke guys, semoga bermanfaat dan nantikan update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arang yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan sharing dengan mengangkat dan membahas satu topik yang menarik, yaitu mengenal batasan kewenangan sekretaris pada setiap organisasi. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.